Pandeglang itu, Pak. Lagi di mana lagi loh? Iya, iya. Nah ini dibaca nanti. Iya. Ya. Ini sebagai apa? Sebagai Bukti. bukti pernyataan bahwa di Banten ini adalah induk penyembahan kepada Sang Budi Wase atau kepada Ilahi Robbi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini tim Sang Buki bisa bersilaturahmi di kawasan situs Banten Girang, dan pada malam hari ini kita bisa bertemu dengan Abah Haji Hasan selaku kasepuan di sini, kuncen di kawasan Banten Girang ini. Masuknya Islam ke tanah Banten ini kita coba cross check dengan data yang sudah beredar di masyarakat secara turun-temurun maupun yang versi dari Abah Haji Hasan. Ternyata tadi kami mendapatkan informasi yang berbeda, dan ini sesuatu yang sangat menarik. Oleh karena itu kita coba gali, mudah-mudahan Abah Haji Hasan berkenan menerangkan kepada kita. Assalamualaikum Abah Haji. Waalaikumsalam. Ya. Saya pakai bahasa Indonesia ya, Pak ya. Bahasa apa saja? Ya, bahasa Indonesia. Jadi gini, Pak. Sejarah awal mula situs Banten Girang ini, sebelum Islam masuk ke Banten yang dipelopori oleh Paletehan atau Fatahillah atau Syarif Dayatua maupun Sultan Maulana Hasanuddin, sebetulnya Banten Girang ini dulu tempatnya apa, Pak ya? Sudah. Ya. Banten Girang ini pada tahun 932 Ya, 932. ya, disebut oleh orang-orang Sunda, Pasundan. Pasundan. Itu kerajaan Tatar Sunda. Kerajaan Tatar Sunda. Belum ada Banten Girang ataupun Banten Lama, Banten Baru, belum ada. Belum ada. Di Banten Girang ini pada tahun 932 ini Ya. beragamakan Hindu yang dipimpin oleh Prabu Jaya Bupati. Prabu Jaya Bupati. Iya. Yang dipimpin oleh Prabu Jaya Bupati pada tahun 932. Iya. Memang cerita ini harusnya mah panjang. Iya. Tapi ini mah karena kami singkat ini apa ya? Karena sudah malam. Iya. Kalau agak siangan mah mending. Iya. Pada tahun 932 itu Prabu Jaya Bupati karena di Banten ini dulunya sebagai induk penyembahan. Induk penyembahan. Iya, beragama. Agama Hindu itu diturunkan di mana? Di India. Di Buddha itu. Buddha. Ya. Buddha. Oh. Nah ya. Iya. Kalau Buddha di Hindustan. Kalau Buddha di Hindustan. Kalau di Buddha di Hindustan. Kalau Hindu. Hindu. Di mana? Di Gunung Pulosari. Ini ada. Oh, di Gunung Pulosari. Nah iya. Nah ini. Oh. Nah ini. Gunung Pulosari yang ada di Pandeglang itu, Pak. Lagi di mana lagi loh? Iya, iya, iya. Nah ini dibaca nanti. Iya. Ya. Ini sebagai apa? Sebagai Bukti. bukti pernyataan bahwa di Banten ini adalah induk penyembahan kepada Sang Budi Wase atau kepada Ilahi Robbi. Iya. Ya. Iya. Itu. Karena agama itu diturunkan itu 4 kali. Hindu di mana? Di Gunung Pulosari. Gunung Pulosari. Iya. Iya. Buddha di mana? Di Hindustan. Di Hindustan. India. India. Kristen di mana? Di Eropa. Di Eropa, Roma. Ya, di Roma. Ya. Islam di mana? Di Makkatul Mukarramah. Makkatul Mukarramah. Semua punya apa? Tempat-tempat. Semua punya syahadat. Punya agem-agem. Agem-agem. Lah ya, agem-agem syahadat. Iya. Kalau Islam asyhadu an la ilaha illallah. Iya, iya. Ya. Ya, Pak. Kalau Kristen Eli Sabaktani.
Kalau Israel, kalau Hindu, Buddha yang diturunkan di apa? Hindustan. Di Hindustan. Om Swastiastu. Ya. Kalau Buddha diturunkan di apa? Di Gunung Purwosari. Gunung Purwosari. Om Wilaheng Awigenanastu. Hindu. Harus tahu, ya. Enggak sembarangan. Agama Islam ada syahadatnya. Agama Buddha ada syahadatnya. Islam apa Kristen pun ada syahadatnya. Ya. Kenapa kita ini sampai nggak tahu? Karena di sini diprovokasi oleh belanda feodalisme 350 tahun. 350 tahun. Sehingga sampai sekarang bodohnya enggak habis-habis. Iya. Pembodohan. Iya. Kita ini lah sebagai Bapak ini sebagai akademisi, mana perjuangannya? Kalau Bapak sih pantas saja disalahin juga. Iya. Orang nggak sekolah. Tapi kenapa ada di sini nama Bapak? Iya. Iya. Ada sini. Iya, iya, Pak. Iya. Terus ini, Pak. Mungkin Abah bisa bercerita sedikit awal mula sehingga Banten Girang ini kemudian menjadi pusat kekuasaan kerajaan Banten atau Kesultanan Banten. Nah, begini, dari 932. Ya. Kan Banten itu adanya tahun berapa? 1521. 1521. Islam. Saya bicarakan 932, belum ada 1000. Ya, Ya. pertengahan abad ke-10. Iya. Ini jauh sekali ya. Jauh. Nah, berapa tahun bedanya? 600. Gitulah. Ya. 600 tahun. Ini sebelumnya ada Islam. Di Banten Girang sudah apa? Sesembahannya. Belumnya ada Islam, Sudah sudah ada sesembahan. Sesembahan. Seperti di apa? Purwosari. Di Hindustan. Hindustan. Itu sesembahan. Seperti di apa? Di Kristen Kristen di Roma. Ya. Itu sesembahan loh. Ya. Nah ini Banten ini dulu Banten Girang dinamakan apa ya? Pemimpin kerajaan Tatar Sunda. Tatar Sunda. Tatar Sunda itu didirikan oleh Prabu Jaya Bupati pada tahun 932. Sehingga orang Lampung, iya, orang Lampung mengikuti orang Sunda pada tahun 980. Pernah Sunda menjadi ibu kota, menjadi bagian kerajaan Sunda di Banten Girang. Maksudnya Lampung. Iya. Lampung menjadi bagian dari kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda. Dinamakan lautan juga ada dinamakan Sunda. Selat Sunda. Oh, gitu. Ini harus yang begitu ini ya, jangan kita ini disangkanya Banten Girang ini enggak sampai Cipamali. Ya, Cipamali itu di mana? Nah, ya. Nah inilah orang sejarah yang enggak mudeng ini. Ya. Ya. Nah, Cipamali itu kalau kita orang Sunda, Cipamali itu belah sana Cirebon. Oh. Kalau orang Jawa dinamakan Kalijaga. Kalijaga. Ya, Kalijaga di mana? Sungai Kalijaga. Cisanggarung bukan? Sungai Kalijaga di mana, coba? Nggak tahu, Bang. Nah, ini harus kalau bersejarah meneliti itu ke sana dulu ya. Iya, iya. Jadi jangan nggak ini, kalau terkecuali kita ini tidak diorbitkan, nggak malu. Bapak juga akan mengorbitkan sejarah ini. Iya. Ya. Terus ini kaitannya tadi, Pak, Prabu Jaya Bupati Jaya pada Bupati. tahun 932 itu menjadi menjadi Raja. Penguasa di Banten. Di Banten. Dulu bukan dikenal Banten, kerajaan Tatar Sunda. Kerajaan Tatar Sunda. Belum ada Banten. Nama Banten itu 1482. 1482 Iya, itu baru berubah ke baru Banten. ada Banten. Ya. Sedangkan 1482 itu sudah mendekati ke 1521. Ya. Islamnya di Banten Girang. Ya. Oleh
Kalau dikenal di sini Mas Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Nah ya. Ya. Syarif Hidayatullah itu nama aslinya Paletehan. Paletehan. Siapa sih Paletehan itu? Putranya cucunya Prabu Siliwangi. Cucunya Prabu Siliwangi. Ya. Paletehan itu cucunya Prabu Siliwangi, ibunya namanya Rara Santang. Rara Santang. Ditikah dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah. Dari apa? Turki. Dari Mesir. Dari Mesir, oh ya Mesir. Ya, anak kerajaan Mesir dia. Ya. Dia melahirkan Paletehan, sudah besar pengen tahu saudara ke sini. Gitu ceritanya. Oh. Jadi kembalinya ke sini. Nah iya, karena pengen tahu sejarah, pengen tahu nenek moyangnya. Cuman kerajaan Banten, kerajaan Sunda tidak ada yang menetap di pinggir laut. Nah, di tengah-tengah hutan. Tengah-tengah hutan. Logo simbolnya dengan singa. Singa. Raja hutan. Raja hutan. Ya. Terus kalau negara-negara lain, kerajaan-kerajaan lain itu kerajaan itu di pinggir laut. Iya. Itu lekas dikuasai. Ya, berapa ratus tahun kerajaan Sunda yang ada di tataran Sunda ini tidak ada yang melumpuhkan, tidak ada yang mengalahkan. Ya, itu. Terus ini Pak Punten, perbedaan antara Prabu Jayabupati dengan Prabu Pucukkumon itu apakah orang yang sama atau berbeda? Enggak. Raja Sunda itu ada 7. Ada 7. Lah iya, bukan Prabu Siliwangi aja. Ini awal kerajaan Sunda yang mendirikan kerajaan Tatar Sunda itu Prabu Jayabupati. Jayabupati. Pada tahun 980 digelari digelari nama kehebatannya. Mendapatkan gelar. Iya, gelar. Ya. Oleh orang-orang Lampung. Raja Maharaja Sri Jayabupati Jaya Mawehan Wisnumurti sama Marija Wirokrama Tunggadewa. Itu pada tahun 981. Itu mendapat gelar Raja Maharaja Sri Jayabupati Jaya Mawehan Wisnumurti sama Marija Wirokrama Tunggadewa. Itu tulisannya ada di Cicati Sukabumi. Di mana, Pak? Di Cicati Sukabumi, dan sekarang sudah diamankan di Museum Nasional. Awas ini ya. Itu ibu kotanya di mana waktu kerajaan ibu itu? Ibu kota di Banten Girang. Banten Girang sini. Di Banten Girang. Makanya Sriwijaya pengen menguasai Banten Girang, naik ke sana, ke Girang. Nggak mau diladenin. Ya, orang Sunda nggak mau bertempur. Makanya bertahan di pedalaman itu orang Sunda itu bukan main. Lamanya, kalau kerajaan lain-lain paling 1-2 periode raja sudah jadi berguling lagi. Prabu Jayabupati itu raja yang pertama. Yang pertama. Kedua Dewa Niskala. Dewa Niskala Wastu ya, itu. Ya, Wastu Kencana. Niskala Wastu Kencana. Nah, Dewa Niskala, Ningrat Kencana. Ya. Baru Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Baduga Maharaja. Itu adanya di Surawisesa. Surawisesa yang di Batu Tulis. Betul, di sana. Ya. Nah, Surawisesa. Ya. Di sana itu Prabu Jayabupati sudah sudah moksa. Nah, terus Prabu Jayadewa Prabu Siliwangi sehingga punya anak. Ya, dia Pitaloka dengan Niskala Wastu Kencana. Punya anaknya 5. Ya. Anak yang istri yang muda 3. Ya. Anak yang istri tua itu 2. Tapi yang wajib mewarisi tahta kerajaan Sunda itu
dari istri yang tua. Yang tua. Siapa Ya. itu, Pak? Istri yang tua Dia itu? Pitaloka itu. Ya, dengan Niskala Wastu Kencana. Setelah Prabu Jaya Bupati Prabu Sunda ya, Siliwangi akan Moksa akan menuakan anaknya supaya kawin. Oh iya. Ya, ke Jawa. Ya. Dia dibunuh oleh Patih Gajah Mada. Dia Pitaloka ini? Nah, bukan bapaknya. Bapaknya. Iya. Bapaknya itu dibunuh. Setelahnya itu dia Pitaloka bunuh diri dengan tusuk kondenya. Adenya yang masih kecil dibawa oleh Patih Bunisora ke hutan, diselamatkan. Bunisora ya. Iya. Dibawa ke hutan supaya dia untuk mewarisi nanti. Itu ya, Prabu Siliwangi itu raja keempat. Nah, Berarti setelah itu Prabu Siliwangi terbunuh, kekuasaan dikuasai oleh patinya Bunisora dan anaknya diasuh. Setelahnya dewasa, di tahta kerajaannya diserahkan kepada Niskala Wastu Kencana. Nah, dari situ, karena bapaknya meninggal di Surawisesa, maka dipindahkan lagi kerajaan ke Galuh Pakuan. Galuh Pakuan yang di Bogor. Nah, ya, Galuh Pakuan bukan Bogor. Galuh Pakuan sana. Ini Bogor mah nggak ada kerajaan ya. Galuh Pakuan yang di Galuh Sumedang. Nah, iya. Di Galuh Pakuan itu. Iya. Nah, di sanalah diturunkan lagi kepada Niskala Wastu Kencana. Ya, turun lagi kepada Banjaran Sari. Ya. Karena Banjaran Sari ini seorang agama Hindu mengawini istri cantik yang beragamakan Islam. Ya, itu santrinya Syekh Kuro. Ya. Maka orang agama Hindu tidak boleh begitu. Maka diturunkan dari takhta kerajaannya. Begitu ya. Tidak jadi raja lagi. Udah tidak ada, jadi dikasihkan kepada adiknya. Nah, yang orang sini namanya Prabu Pucukumun. Prabu Pucukumun itu yang jadi raja. Yang jadi raja, memindahkan lagi ke Banten Girang. Dari Galuh Pakuan dipindah lagi ke Banten Girang. Nah, itu pada tahun berapa itu? 1482. Itu ya. Berarti terjadinya penaklukan Banten Girang, Kerajaan Tatar Sunda dari Prabu Pucukumun ke Sarip Hidayatullah atau Sultan Maulana Hasanuddin itu terjadinya di tahun 1480. Sarip Hidayatullah itu bukan akan menaklukkan. Ya. Karena dia juga walaupun agamanya Hindu, seorang saudara. Masih saudaranya. Pengen bertatap muka. Gitu. Tapi orang Hindu sangkanya nggak beres. Maka pindah dari Banten Girang ke Baduy. Ke Baduy. Lah iya. Nggak mau menemui. Nah, di sini gitu. Jadi wong kene ketempuhan untuk mengurusi masyarakatnya, sehingga Sarip Hidayatullah itu namanya Paletehan. Ya. Itu Sarip Hidayatullah pada tahun 1526 digelari Sarip Hidayatullah tadi yang namanya Paletehan. Jadi digelari. Kalau Patahila mah itu mah dari nama di Jakarta. Nah, Jakarta. Jadi punten rakyat atau warga Baduy, suku Baduy itu sebetulnya adalah masyarakat Tatar Sunda yang Hindu Buddha, tapi tidak mau masuk Islam ketika Banten Girang dikuasai oleh Sultan Maulana. Betul. Karena agama Islam dia udah beratus-ratus tahun dia sudah mendalami agama Hindu, dia mungkin merasa repot. Maka tidak mau
memang apa, kerajaan Banten ini sudah sadar dia juga, ya, ya, karena di mana-mana sudah agamanya lain, makanya lebih baik ditinggalkan ke sana. Nah di sini diurus oleh Syarif Hidayatullah atau dinamakan Paletehan itu. Iya, iya. Begitu ya. Ya. Jadi cerita yang sebenarnya Islam yang masuk ke Banten ini apakah dari Cirebon ataukah dari Demak. Dari mana? Dari Demak. Dari Demak. Dari Demak. Kenapa? Syarif Hidayatullah masih namanya Paletehan itu adanya di Demak sampai ngawin apa? Adiknya Sultan Trenggono. Adiknya Sultan Trenggono. Iya, dikawinkan setelah menikah sama adiknya Sultan Trenggono punya anak, Sabah Kingking. Sabah Kingking, Pangeran Sabah Kingking. Iya. Nah, setelahnya dia menguasai di sini, maka diserahkan lagi kepada Sabah Kingking. Pada tahun berapa diserahkan? Pada tahun 1526. Jadi secara nggak langsung penaklukan kerajaan ini Tatar Sunda, Banten Girang zaman dulu itu. Penaklukan juga bukan ditaklukkan dengan peperangan. Bukan dengan peperangan. Bukan peperangan. Artinya ada peran kerajaan Islam Demak di belakang itu. Iya, gitu. Karena apa ya? Sudah sadar dia juga. Karena di mana-mana sudah memeluk agama. Di Indonesia ini yang memeluk agama Islam yang terakhir kali di Banten. Terus orang Banten atau bekas warga dari kerajaan Tatar Sunda yang ada di sini yang memeluk Islam pertama kali itu siapa, Bang? Lah ini kan. Ini yang makam di sini. Iya. Dia kan Patih Banten yang membela Syarif Hidayatullah. Ki Mas Jong ini patihnya Sultan patihnya Arya Jumina. Oh, patihnya Prabu Pucukumun. Pucukumun. Itu yang dulu namanya Arya Jumina. Arya Jumina. Nama aslinya itu. Nama aslinya. Arya Jumina itu dengan Ajar Jong. Adiknya itu Ajar Jong. Disebut sekarang Mas Jong, Mas Ju. Setelah masuk Islam. Iya. Karena Hasanuddin itu mengakakkan. Mas itu kakak. Mas Ju Ajar Ju itu. Ajar Ju. Ya, ke Mas Jong ngakakkan. Menuakan. Iya. Gitu ya. Jadi begitu ya udah. Iya, itu. Itu cerita singkat dari Kunjang Banten Girang. Terima kasih Abah ya. Mohon maaf sama-sama, karena Abah kurang sehat. Jadi terima kasih sahabat channel Sang Buki. Inilah kasepuan kita di Banten, juru kunci situs bersejarah Banten Girang, sebuah situs kerajaan atau bekas kerajaan Hindu Buddha di Banten yang dulu berhasil, kalau dalam bahasa dalam tanda kutipnya, diislamkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, atau dalam lebih tepatnya adalah Syarif Hidayatullah, ayahanda Hasanuddin itu nggak mengislamkan, ya. ditugaskan oleh ayahandanya. Ya. Itu. Ini alhamdulillah kita bisa silaturahmi ke sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa eksplor yang lain, termasuk gua yang disuka dipakai itu ya, Pak ya, bertapa. Iya, Prabu Pucukumun itu adanya di wilayah sini, Pak ya. Kalau bertapa itu bukannya di gua. Ya, bukan di gua. Bukan di gua. Orang bertapa itu kalau agama Hindu mendirikan di tempat yang tinggi. Iya. Ya. Itu gua itu buat apa sih? Lembaga pemasyarakatannya pada zaman dulu. Karena di sini itu sebagai pemerintahan. Iya. Ya, lamun siki mah wong nyolong motor. Iya. Lah bengian kenal pikirnya nyolong sendal. Oh, konten ya. Iya, terus maling itu wonten saus ya. Nah, ini wong bener mah. Sing zaman kerajaan Nabasos wonten ya. Lah iya. Wis kula ngaturaken nuwun nggih, Bang nggih. Nggih. Ngendah hampuran iki ya. Botaken Abah ya. Sami-sami. Ya mboten pati sehat Abah ya. Mudah-mudahan cepet sehat ya. Insyaallah. Nggih. Demikian sahabat-sahabat Sang Buki, alhamdulillah wawancara kita dengan Abah Haji Hasan, juru kunci di kawasan situs Banten Girang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita petik ilmu baru yang tidak tertulis dalam buku-buku sejarah, karena memang ini adalah sumber primer sejarah yang didengarkan secara turun-temurun dari para leluhurnya, dan kebetulan beliau ini adalah keturunan yang saat ini dipercaya untuk memegang menjadi juru kunci di situs kawasan Banten Girang atau
Tatar Sunda pertama di wilayah Banten. Terima kasih, ikuti terus penelusuran Sang Buki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.